Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Alfa Mantoro Channel. Belajar matematika mudah dan asik. Bagaimana kabar sobat semuanya? Sobat subscriber di seluruh penjuru Nusantara. Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Terhindar dari COVID-19. Sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dengan baik, dengan lancar ya, tanpa gangguan apapun. Dan tetap semangat ya. Bagi kalian yang sudah bekerja, mudah-mudahan tetap semangat bekerja, banyak rezekinya, Allahumma amin. Dan bagi kalian adik-adik, siswa-siswi SMA, mudah-mudahan kalian juga tambah semangat lagi, terutama yang kelas 12 ya, karena sebentar lagi di bulan Maret kalian akan menghadapi ujian akhir semester ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian lulus dengan hasil yang memuaskan. Nah, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini ya, kami harapkan bantuan saudara untuk memberikan subscribe ya, memberikan dukungan di channel ini agar agar saya lebih semangat lagi ya membuat video-video yang lebih menarik, lebih bagus dan lebih bermanfaat untuk orang banyak ya. Terima kasih atas dukungannya. Dan pada kesempatan kali ini khusus untuk siswa-siswi SMA kelas 12 mata pelajaran matematika wajib, saya ingin melanjutkan materi peluang, dan kali ini kita bahas peluang komplement suatu kejadian. Mudah-mudahan materi yang sebelumnya sudah kalian kuasai dengan baik sehingga materi selanjutnya ya kalian lebih mudah lagi menerima materi yang baru. Karena materi yang kemarin tentunya akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Oke, saya mulai. Silahkan siap-siap untuk mengikuti menonton video ini ya dengan baik agar kalian memahami materi peluang komplement suatu kejadian. Jangan lupa berdoa ya. Selama ingin belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Wah, bahasanya keren ya. Kita ulang. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Ya, itu artinya komplement suatu kejadian ya. Kalau kejadian A terjadi, maka komplemennya kejadian A tidak terjadi gitu. Gampangnya seperti itu. Komplement A ditulis A aksen atau A pangkat C. Ya, ini simbol komplement suatu kejadian A ya. A aksen atau A pangkat C gitu. Nah, peluang kejadian bukan A. Jadi komplement kejadian A itu kejadian bukan A ya. Nah, ini peluangnya, peluang kejadian bukan A ditulis P A aksen. Rumusnya adalah P A aksen atau peluang komplement A sama dengan 1 dikurangi PA. 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi rumusnya cukup sederhana sekali. Nah, ini juga bisa kita tulis peluang A ditambah peluang kejadian bukan A sama dengan 1 ya. Jadi peluang A ditambah peluang kejadian bukan A itu sama dengan 1. Nah, tapi kita gunakan rumus ini ya. Peluang komplement A sama dengan 1 dikurangi peluang A. Baik, saya berikan contohnya. Contoh soal 1. 2 buah dadu dilempar bersama. Nah, ini sudah akrab di telinga kalian ya. 2 buah dadu dilempar bersama.
Tentukan peluang muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 4. Tentukan peluang muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 4. Nah, kalau kita kerjakan biasa, artinya bukan menggunakan rumus peluang komplement suatu kejadian. Nah, kita cari saja kejadian A, yaitu kejadian muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 4. Kita cari semuanya ya, kemudian dihitung ada berapa anggotanya. Nah, misal kejadian muncul jumlah kedua dadu lebih dari 4 ya, lebih dari 4 itu kan 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, maka yang terkecil berapa kalau jumlahnya lebih dari 4? Yang terkecil berapa? 1 dan berapa? 1 dan 4 ya, karena itu jumlahnya 5. 1, 4, 1, 5, 1, 6, terus berapa? 2 dengan 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, dan seterusnya sampai 6, 6. Kita hitung itu banyaknya anggota. Kemudian banyaknya anggota berapa, kemudian peluangnya berarti dibagi dengan NS-nya. NS-nya di sini berapa? 36 ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, sekarang kita selesaikan dengan peluang komplement suatu kejadian. Penyelesaian ya. Jadi kita misalkan B itu kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya tidak lebih dari 4. Perhatikan tadi peluang muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 4. Nah, ini saya misalkan kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4. Itu kejadian B, maka kejadian B sama dengan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1. Nah, ini kan jumlah kedua dadunya tidak lebih dari 4. 1 dan 1 kan jumlahnya hanya 2. 1 dan 2 jumlahnya 3. 1 dan 3 jumlahnya 4. Nah, 4 ini tidak lebih dari 4, jadi boleh. Kalau 1, 4. Kalau 1 dan 4 berarti jumlahnya 5, maka sudah tidak masuk di sini karena lebih dari 4. Yang dicari yang tidak lebih dari 4. Setelah 1, 3, 2, 1. Ini kan jumlahnya 3. Kemudian 2, 2 kan 4. Kemudian 3, 1. Oke, saya kira hanya itu. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NB sama dengan 6. Maka peluang B sama dengan NB per NS. NB-nya 6, NS-nya 36. Nah, ini ruang sampel 2 buah dadu dilempar bersama, ruang sampelnya 36. Nah, 6 dibagi 36 sama dengan 1 per 6. Peluang B, peluang kejadian muncul mata dadu jumlahnya tidak lebih dari 4. Nah, yang ditanyakan tentukan peluang muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 4. Berarti peluang kejadian bukan B ya. Peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. Peluang kejadian bukan B atau PB aksen. Nah, rumusnya 1 dibagi PB. 1 dikurangi PB sama dengan 1 dikurangi 1 per 6. Sama dengan 5 per 6. Begitu ya cara menyelesaikan soal ini. Jadi soalnya tadi peluang muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 4. Saya misalkan kejadian muncul mata dadu jumlahnya tidak lebih dari 4 ya. Tuh saya kira bisa kita pahami ya, itu ya contoh 1. Baik, kita lanjutkan contoh kedua. Sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola putih. Dari kantong diambil 2 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang yang terambil, keduanya bukan bola berwarna putih. Oke, kita selesaikan.
Jumlah bolanya ada 7 ya, karena 4 ditambah 3 ada 7. Nah, dari 7 bola itu diambil 2 bola sekaligus. Maka NS-nya ya, banyaknya cara mengambil 2 bola. Dari 7 bola itu adalah kombinasi 7-2. Kombinasi 2 dari 7. Kombinasi 7 diambil 2 gitu. Sama saja ya. Nah, rumusnya sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 faktorial. Oke, masih ingat ya rumus kombinasi ya? Karena sini 7, sini 2, maka 7 faktorial dibagi 2 faktorial ya, 2 faktorial. Kemudian 5 faktorial ini dari 7 dikurangi 2. 7 kurangi 2 sama dengan 5 ya. 5 faktorial. Kemudian kita hitung. Di sini yang penyebutnya kan yang besar kan 5 faktorial. Maka pembilangnya yaitu 7 faktorial itu bisa saya ganti 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ya, 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, di sini pembaginya 5 faktorial, maka 5 faktorial dibagi 5 faktorial coret saja atau hasilnya 1 ya. Kemudian di sini 2 faktorial itu nilainya 2. Maka 7 kali 6 itu 42, lalu dibagi 2 hasilnya 21. Nah, ini banyaknya cara mengambil 2 bola dari 7 bola, ada 21 cara. Maka saya misalkan A kejadian terambil kedua bola berwarna putih. Nah, di soalnya tadi peluang yang terambil keduanya bukan bola berwarna putih, tapi kejadian A di sini kejadian terambil kedua bola berwarna putih. Nah, NA itu sama dengan kombinasi 32, artinya mengambil 2 bola putih dari 3 bola putih. Jadi A tadi kejadian terambil kedua bola berwarna putih, maka banyaknya cara yaitu NA sama dengan kombinasi 32. Mengambil 2 bola putih dari 3 bola putih. Kombinasi 32 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Itu nilainya 3 ya. 3. Maka peluang A sama dengan NA per NS, sama dengan 3 per 21, sama dengan 1 per 7. Nah, ini peluang terambil kedua bola berwarna putih, yaitu 1/7. Nah, yang ditanyakan peluangnya terambil keduanya bukan bola berwarna putih. Maka kita cari dengan komplement kejadian A tadi. Kalau A itu kejadian terambil kedua bola berwarna putih, kalau komplement A berarti kejadian terambil keduanya bukan bola berwarna putih. Maka rumusnya peluang komplement A sama dengan 1 dikurangi peluang A sama dengan 1 dikurangi 1/7 sama dengan 6/7. Itu. Bagaimana? Sudah paham ya? 2 contoh saja saya kira cukup untuk memahami komplement atau peluang komplement suatu kejadian. Nah, silahkan pahami dengan baik, kemudian supaya terampil kalian silahkan mencoba soal-soal yang lain ya. Ambil dari buku ataupun dari internet dan seterusnya, silahkan dicoba, dipelajari sehingga kalian paham dan lebih terampil untuk memahami materi ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalian paham dan banyak manfaatnya. Kita ketemu lagi di waktu dan materi yang berbeda. Selamat belajar. Semoga sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.